Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yesaya 8 ayat yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Engkau mampukan kami untuk mempelajari firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca dari Yesaya 8 ayat yang ke-19. Apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allah? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Firman Tuhan pada kesempatan hari ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber hidup kita. Tidak ada lain selain Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dewasa ini banyak orang yang percaya kepada ramalan-ramalan, bahkan kepada dukun. Sungguh luar biasa. Apabila bagi orang percaya seperti itu sama saja menyekutukan, mengingkari iman kepada Tuhan Yesus. Maka firman pada kesempatan ini mengingatkan kepada kita, satu-satunya sumber pengharapan hanya ada pada Tuhan Yesus. Banyak orang membaca di media cetak maupun media elektronik, banyak peramal yang mempromosikan ramalan-ramalan, baik itu WA, melalui WA, pesan suara, jenis ramalannya bisa ramalan garis tangan, tanda-tanda di tubuh, tai lalat, dan sebagainya. Kalau kita sadari siapa atau yang bekerja di balik peramal dan dukun, adalah kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis yang bekerja di balik itu. Maka firman Tuhan mengingatkan, jangan percaya kepada peramal-peramal. Maka hidup kita kalau percaya kepada peramal dukun akan hancur. Benar-benar akan hancur. Maka Tuhan Yesus adalah sumber dari kebenaran. Maka setiap orang percaya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun permasalahan pergumulan yang dihadapi dalam kehidupannya, jangan sekali-kali menyandarkan harapan kepada peramal, kepada dukun. Misalnya dagangan sepi, pedagang datang ke dukun. Sama saja, sudah katakan tadi, itu mengingkari iman kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus untuk menemukan masa depan yang cerah, yang baik, dan yang kekal. Apabila kita membuka hati lebar-lebar, Tuhan akan setia untuk membelai kita, mendengar keluhan kita, memberi solusi setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Sehingga dengan berdoa, kita akan mendapat solusi dari Tuhan Yesus. Demikian renungan pada
kesempatan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami yang bodoh ini, ampunilah kesalahan dan dosa-dosanya, yang masih percaya kepada peramal dan dukun. Kuatkan hati, mampukan perbuatan kami ya Bapa, sehingga kami terlepas dari percaya kepada peramal dan dukun, hanya menyandar hidup kami kepadamu saja Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.